Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Akhlak dan Etika akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai narkoba dalam perspektif Islam. Sebelum kita memasuki materi untuk lebih dalam, terlebih dulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7 terlebih dulu. Yang pertama ada saudari Zahwa Rizka, yang kedua ada saudari Afriana Dwi Utami, dan saya sendiri adalah Salsabila Agus Sulandari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang memiliki istilah lain yaitu nafza. Istilah narkoba ini berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional atau BNN. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu yang kedua ada psikotropika, yaitu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, dan lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Lalu yang ketiga ada zat adiktif atau bahan adiktif lainnya, yaitu adalah zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, dalam perspektif Islam, masalah penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad, karena tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Maka masalah hukum narkoba dalam Islam dikiaskan dengan hukum khamar karena sama-sama memiliki efek memabukkan, membius, dan melemahkan. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Di dalam perspektif hukum Islam, mengkonsumsi narkoba tergolong dosa besar berdasarkan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba di dalam Al-Quran, yang firman-Nya ditulis dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fa'al antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Pembahasan selanjutnya yaitu mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat.
Ada dua pendapat menurut Imam Nawawi rahimahumullah berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah, yang tepat adalah dibolehkan. Sedangkan menurut Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata, boleh menggunakan sejenis nabza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan, karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, baik membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan, dan memasarkan adalah haram, sama seperti keharaman mengkonsumsi itu sendiri. Karena semua itu masuk kategori membantu kemaksiatan, berkonspirasi dalam usaha merusak generasi muda dan umat, menghancurkan akhlak, moral, dan nilai-nilai umat, merusak ekonomi umat, dan menjadikannya lemah di hadapan umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala hadiya wala qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan jangan sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum usaha pertanian ganja dan opium. Setiap sesuatu yang bisa membawa kepada keharaman, hukumnya juga haram. Oleh karena itu, pengepakan, penyelundupan, pendistribusian, semua itu adalah haram menurut syar'i, aturan dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, menanam sesuatu yang membawa kepada keharaman itu dianggap sebagai sebuah sikap setuju yang nyata dari penanamannya terhadap penggunaan sesuatu tersebut serta memperdagangkannya. Sikap setuju kepada kemungkaran atau kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan dan kemungkaran juga. Yang kedua, setiap sesuatu yang memiliki kontribusi terhadap suatu kemaksiatan adalah kemaksiatan juga, sebagaimana menanam berbagai tanaman yang bisa dijadikan bahan narkoba adalah sebuah kemaksiatan. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menahan dan menimbun buah anggur pada masa panen supaya ia bisa menjualnya kepada orang yang menjadikan bahan untuk membuat khamar, sungguh ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hadis ini merupakan dalil yang jelas atas keharaman menanam ganja dan segala jenis tanaman yang bisa dijadikan bahan pembuatan opium, heroin, kokain, dan sebagainya. Dan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda,
Allah melaknat khamr itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuat perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamr. Selanjutnya, hasil keuntungan dari bisnis narkoba. Keuntungan yang didapat oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Memakan harta orang yang lain mencakup segala bentuk transaksi yang diharamkan, termasuk bisnis narkoba. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harga dari hasil berbisnis sesuatu itu." Perkataan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan memperjualbelikannya." Masih dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr dan hasil dari bisnis khamr, mengharamkan bangkai dan hasil dari bisnis bangkai, mengharamkan babi dan hasil dari bisnis babi." Selanjutnya, sanksi hukum bagi pengonsumsi narkoba. Fuqahyah sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa uzur dan alasan yang dibenarkan, seperti kepentingan medis, maka dapat dikenai sanksi hukuman takzir, yang berupa kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan kebijakan hakim, yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain. Fuqahyah, Hanafiyah, dan Malikiyah memperbolehkan hukuman takzir sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika hakim melihat ada kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Selanjutnya, konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan nazar. Beberapa pengamatan empiris, penelitian ilmiah, serta tuntunan Al-Quran dan hadis dalam hal memerangi penyalahgunaan nazar, Islam lebih menekankan kepada pencegahan, yaitu antara lain, pertama, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi 4 kali untuk terlibat penyalahgunaan nazar bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Kedua, kehidupan beragama di rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana rasa kasih sayang atau silaturahim antara ayah, ibu, dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, resiko anak untuk terlibat penyalahgunaan nazar jauh lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ketiga, perlu ditanamkan pada anak atau remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan nazar haram hukumnya, sebagaimana makan babi haram hukumnya dalam agama Islam. 4. Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan nazar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.